Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga selalu bersalawat kepada baginda Rasul Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena pada saat ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga bisa mengerjakan yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian ini kita akan membahas ini tentang syarat-syarat batin, syarat-syarat batin dan perbuatan hati. Ini sangat penting sekali kita bahas, biar kita yang kita kerjakan sehari-hari ini tidak sia-sia, karena memang syarat-syarat batin ini syarat mutlak untuk bisa ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini syarat-syarat batin dan perbuatan hati yang dimaksudkan agar sholat menjadi khusyuk. Sholat yang tidak khusyuk seperti halnya orang yang sedang mabuk dan tidak memahami ucapan-ucapan atau doa di dalam sholat. Ini perlu diketahui tentang dalil-dalilnya juga yang mengenai kekhusyukan hati ini. Itu sebenarnya banyak sekali ada di dalam kitab suci Al-Quran. Itu diantaranya aqimus sholata li dzikri, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi manusia itu oleh Allah diperintahkan untuk bersolat itu supaya ingat kepada Sang Penciptanya, tidak hanya semata-mata sholat itu hanya cendak-cenduk dan bibirnya menghafalkan surat pendek, surat Al-Fatihah, surat pendek, takbiratul ihram dan yang lain-lainnya. Itu tidak, akan tetapi intinya memang untuk mengingat Sang Pencipta kita. Pada lahirnya perintah itu menunjukkan wajib, pada lahirnya sholat ini bahwasannya wajib. Karena itu bagaimana mungkin seseorang yang lalai dalam seluruh sholatnya itu kok bisa dianggap sebagai orang yang mendirikan sholat dan mengingat Allah. Perbuatan seperti ini sangat jauh sekali dengan syarat-syarat batin dan perbuatan daripada hati itu sendiri. Karena lalai atau gimana gitu, mabuk dan sebagainya, itu akan sulit sekali untuk mengingat Sang Penciptanya. Yang namanya lupa itu kan tidak ingat. Terus ini dilanjutkan wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai, wala takum minal ghafilin, jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang lalai. Karena lalai ini kalau terus menerus suatu saat nantinya ini yang mengkhawatirkan. Karena kalau lalainya ini terus menerus kan menjadi pikun Kalau pikun itu kan menyusahkan diri sendiri, juga menyusahkan orang lain juga
itu ya. Ya, di dalam ayat itu Allah melarang lalai pada manusia ya, dan menurut lahirnya larangan itu menunjukkan keharaman. Haram ini ya, ini yang maksudnya keharaman di sini. Haram itu kan dosa ya, dosa atau bisa disebut dengan hijab. Jadi tidak tersambungnya antara manusia dengan Tuhannya, itulah yang disebut dengan haram, dengan hijab, dengan dosa, dengan kafir, itu macam-macam. Jadi ketika antara manusia dengan Tuhannya itu ada hijab, ya itulah yang disebut dengan kafir juga bisa, dengan haram juga bisa, atau lalai juga bisa, bodoh juga bisa, itu macam-macam lah bahasanya ya. Kata taklamu ma takulun, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Ya, ini kita harus berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu, dalam mengerjakan sholat, dalam mengerjakan ibadah apapun ya, karena pada puncaknya inti daripada ibadah itu adalah tindakan atau kerjaan. Seseorang mempunyai ilmu setinggi apapun, sebanyak apapun, kalau tidak dilakukan sama sekali, itu juga tidak akan guna. Jadi harus ada ya, ilmu itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang baru bisa dinamakan jos gandos itu ya. Firman Allah itu ya juga menjadi sumber bagi terlarangnya orang yang mabuk mengerjakan sholat. Berlaku pula dalam hubungannya dengan orang lalai yang perhatiannya tenggelam dalam perasaan was-was dan memikirkan urusan duniawi. Ya, karena kalau perasaan was-was ini juga termasuk ya golongannya atau sifatnya setan juga. Karena itu kita tidak boleh ragu di dalam apapun ya, dalam yang utama dalam beribadah kepada Allah. Itu suatu contoh. Saya dulu pernah ditanya juga oleh tetangga saya, beliaunya juga pondokan, itu sudah sangat lama ya mondok ya di pesantren. Akhirnya tanya, Pak, saya tanya, kalau suatu misal ya, ini yang ditanyakan tentang najis tidaknya ya, boleh tidaknya dipakai. Suatu misal saya sholat, itu pertanyaan dia. Ini pertanyaan yang gila, saya jawab lebih gila lagi. Seumpama saya sholat, saya pakai sajadah, lalu sajadah itu saya cencang ya, saya ikat dengan benang ya, benang bol, tahu ya benang yang untuk bangunan itu loh ya. Saya ikat pakai benang, lalu benang ujungnya itu saya masukkan ke dalam kotoran sapi. Itu hukumnya gimana, Pak? Nah, dia tanya seperti itu. Karena kalau saya lihat dalam kehidupan sehari-hari, dia memang di dalam bab apapun itu selalu ragu. Suatu contoh, pergi ke musola, itu bilang harus dibersihkan dulu dengan cara dia, karena katanya najis tadi dilewati anak kecil ngompol, lalu maksudnya ngompolnya di rumah lalu belum dimandiin yang nginjak-nginjak musola itu katanya juga najis seperti itu. Padahal kalau kering ya, kering sama kering itu kan tidak apa-apa. Dia tidak mikir seperti itu ya. Nah, pertanyaan dia yang seperti itu tadi akhirnya saya jawab, pertanyaannya wong gendeng ya, pertanyaannya wong gendeng. Jawaban saya seperti itu, karena tanyanya juga aneh-aneh ya. Masa yang namanya sajadah diikat dengan benang, ujungnya benang dimasukkan ke dalam kotoran sapi, itu kan ya juga pertanyaan aneh ya, orang yang mengada-ngada.
Diterangkan dalam sebuah hadis juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat itu semata-mata hanyalah menunjukkan kebutuhan hati. Jadi memang yang butuh sholat itu sebenarnya manusia. Kalau Allah itu tidak butuh dengan sholatmu, karena Allah itu tidak butuh ibadahmu, tidak butuh amalmu, tidak butuh apapun dari kamu. Yang dianjurkan adalah kita ini selaku manusia itu baik kepada sesama. Lah, baik kepada sesama ini juga macam-macam. Sesama ini baik sesama makhluk, ini maksudnya ya, bukan hanya baik sesama manusia saja, sesama makhluk. Suatu contoh, kita sama malaikat baik, sama iblis juga baik, sama hewan baik, sama sama tumbuh-tumbuhan baik, sama apapun itu kita harus baik. Dalam arti tidak selalu menyalahkan, ya. Kadang ada yang tanya, dan apa piye apik kok karo iblis, kok karo jin. Kadang ada yang menyangka gitu mungkin, ya. Tetapi baiknya kita dengan para makhluk-makhluk seperti itu dalam arti kita tidak memusuhi mereka kalau dianya tidak memusuhi kita gitu. Seumpama dia memusuhi kita, kita juga harus paham juga bahwa tugas daripada iblis juga jin itu memang tugasnya, bentuk ibadahnya dia itu harus mengganggu manusia. Kita harus menyadari itu. Dalam keterangan lain ini Rasulullah juga bersabda, barang siapa tidak mencegah, ya, barang siapa tidak tercegah oleh sholatnya dari perbuatan keji dan kemungkaran, maka ia hanya bertambah jauh dari Allah. Ya, walaupun setiap hari sholat, ya, sholatnya kelihatan kalau dipandang dari luar khusyuk, akan tetapi kalau tidak dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa mencerminkan di dalam dirinya itu perbuatan yang baik, itu juga akan menjauhkan diri daripada Sang Pencipta juga. Dan sholatnya orang yang lalai ya, sholatnya orang lalai itu tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, banyak sekali orang-orang yang melakukan sholat, tetapi bagian yang ia dapat dari sholatnya hanyalah lelah dan letih. Maksudnya tidak ada lain kecuali orang yang mengerjakan sholat dengan hati lengah. Dalam arti lalai atau lengah itu, ya, dalam mengerjakan sholat itu tidak eling, ya, tidak ingat kepada Sang Penciptanya. Dia cuma menggusuk-gusukkan bacaannya. Suatu contoh, baca Al-Fatihahnya digusuk-gusukkan, dibenar-benarkan, dipas-paskan gitu. Dia lupa bahwa sesungguhnya sholat itu, ya, sholat itu memang, ya, harus bertemu langsung dengan Sang Pencipta, karena kata dasar daripada sholat itu adalah sholat, yang mananya adalah ketemu. Jadi ketemunya manusia dengan Sang Penciptanya, itulah yang disebut dengan sholat. Sedangkan orang yang mengerjakan sholat itu lalai, dalam arti gini, bacaannya itu bagus sekali, gerakannya itu juga sangat bagus sekali, akan tetapi dia hanya memikirkan bacaannya aja, biar istilahnya dalam bacaan itu tidak keliru, ya. Suatu contoh, baca surat pendeknya itu paseh sekali, ya, atau dipaseh-pasehkan. Ini sering terjadi pada orang yang menjadi imam, ya, bacaannya takut salah, jadi dibuat-buat gaya gitu, dia takut salah, takut nanti ketahuan salahnya kepada sang makmum yang ada di belakangnya. Dia tidak mikir bahwa sholat itu sebenarnya kan untuk diri sendiri, ya. Sholat ini bukan untuk Allah, ya, untuk diri sendiri, karena memang Allah sudah menugaskan manusia ini untuk bersolat.
dalam arti kita kembali lagi ya, sholat itu untuk mengingatku ya. Kerjakanlah sholat itu untuk mengingatku, itu perintah daripada Allah seperti itu. Jadi kalau hanya mengkusuk-kusukkan ya, mempaseh-pasehkan surat pendek ya, mempaseh-pasehkan yang sudah dihafal, itu nanti juga lalai, juga disebut dengan lalai juga, sama dengan sholatnya orang mabuk juga ya. Dan nanti orang-orang yang seperti itu juga tidak akan mendapat faedah sama sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya orang yang mengerjakan sholat itu ya sedang berbincang dengan Tuhannya ya. Pada hakikatnya loh ya, ini orang yang sholat itu sedang berbicara dengan Tuhannya ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pembicaraan yang dilakukan dengan hati lengah atau lalai sama sekali tidak disebut dengan berbincang atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah bisa dipastikan seperti itu ya. Di dalam sholat itu terdapat zikir juga, bacaan, rukuk, sujud, berdiri, dan duduk. Zikir itu merupakan dialog ya, dialog dan munajat kepada Allah. Dalam sholat ada dua kemungkinan. Zikir yang dimaksudkan sebagai sarana dialog dengan Allah, atau hanya sekedar pengucapan huruf-huruf suara sebagai latihan melemaskan lidah. Jadi kita pilih yang mana ya, kita berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau cuma latihan melemaskan lidah aja. Tak ada keraguan bahwa kemungkinannya yang terakhir itulah yang tidak dibenarkan. Betapa mudahnya orang menggerakkan lisannya tanpa memahami maknanya karena hati lengah. Secara ringkas, kekusukannya tidak boleh diabaikan dalam sholat, baik kusuk dalam bacaan maupun gerakan. Ini kita harus pahami juga. Kita ya sering sekali di luaran sana ya, di masyarakat, entah di masyarakat sekitar kamu, di sekitar saya, ini banyak sekali yang ngomongin tentang kusuk ya. Kusuk itu gimana? Kusuk itu bacaannya pas ya, makrotnya jelas dan gini. Secara tilawah sangat bagus, itu kata mereka kusuk. Sebenarnya kusuk yang hakiki itu tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan kusuk itu ya, di dalam sholat itu selalu sambung atau selalu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan kusuk. Kalau kita ya tengok ke belakang ya, kita tengok ke belakang orang-orang dulu ya, orang-orang dulu itu karena memang dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Bahkan orang-orang dulu ya, ulama dulu itu banyak sekali yang disebut dengan gila ya. Gilanya bukan gila hilang ingatan, itu tidak, akan tetapi gilanya itu gila kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kalau mengucapkan kalimat Arab itu kan banyak sekali yang salah ya. Suatu contoh, walau kuwoto ya, walau kuwoto, semilah dan sebagainya. Ternyata doa mereka itu kan sangat sangat mandi sekali. Doa mereka itu selalu dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena yang dinilai itu bukan pasehnya ucapan, akan tetapi sambung rasanya antara makhluk dengan Allah. Jadi dialognya antara manusia dengan Tuhannya, seperti itu. Jadi tujuan ruko dan sujud itu adalah ya pengagungan kepada Allah.
Mana mungkin ya seseorang dikatakan mengagungkan Allah, sedangkan ketika sujud atau rukuk ya hatinya lengah atau lupa itu tadi. Jadi menurut pendapatku ya keagungan ini seluruhnya bisa diterapkan kepada sholat dari segi amal-amal lahiriah jika digabungkan dengan maksud munajat kepada Allah. Itulah yang membuat sholat lebih diutamakan daripada puasa, zakat, haji dan lain-lainnya, karena puasa ini memang langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga ada dasarnya di firman Allah juga. Daging-daging dan darah-darah hewan kurban itu sekali-kali tidak dapat mencapai Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Artinya ya sifat yang menguasai hati menyebabkan orang yang memiliki hati itu terbawa untuk melaksanakan persyaratan kehadiran hati. Jadi walaupun ini ya kita sebagai manusia ya sering berkorban atau sering sedekah apapun atau gimana gitu, itu tergantung kepada niatan dan hati di diri manusia itu masing-masing. Kalau punya niat sedikit pun untuk ria atau gimana gitu, meleset sedikit pun, maka juga akan sia-sia. Karena yaitu tadi ya, manusia ini pada dasarnya mempunyai sifat yang sulit untuk dihilangkan ya. Ini saya sendiri juga tidak munafik, kadang sering yang namanya yang namanya zina fikir ya, zina jiwa, atau dinamakan dinamakan zina fikir, zina jiwa, atau dinamakan yang penting itu lupa tentang diri kita itu gimana gitu. Ini perlu diperhatikan ya, untuk diri kita sendiri. Kita harus selalu mawas diri, introspeksi diri, di mana kekurangan kita ini ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita butuh pengakuan daripada sesama manusia, butuh pengakuan dari makhluk lain. Kita ini sebenarnya hanya butuh diakui oleh Sang Pencipta, itu aja sudah cukup. Karena kalau saya lihat di masyarakat ya, di sekelilingku, mungkin di sekeliling kamu juga ya, banyak sekali ini orang tua kalau anaknya ini juara tilawah, juara azan, juara apapun, itu sangat senang sekali ya, padahal itu cuma cuma pengakuan dari sesama makhluk yang nanti pada akhirnya juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu langsung pengakuan dari ilahi, itu yang benar ya. Ini juga dinukilkan dari Basir bin Al-Haris, seperti diriwayatkan oleh Abu Thalib ya, Abu Thalib Al-Maki dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa sahabat Sufyan berkata, barang siapa tidak khusyuk maka batallah sholatnya ya. Kita kembali lagi dalam arti tidak khusyuk itu ya, ini bukan mengenai bacaan ya. Kalau bacaan khusyuk kelihatan dari luar sholatnya bagus, akan tetapi kalau hatinya itu tidak terpaut dengan Sang Pencipta, atau istilahnya dalam sholatnya tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak berdialog langsung dengan Allah Ta'ala, maka sholatnya juga akan batal.
Diriwayatkan bahwa Hasan Basri berkata, setiap sholat yang dikerjakan tanpa kehadiran hati, maka sholat itu lebih cepat menuju kepada siksa Allah. Maksudnya kehadiran hati di sini, Allah itu kan bersemayam di arsy ya. Dan di arsy itu tempatnya ada di hati kita masing-masing ya, bukan arsy itu tempatnya di atas sana ya. Ketika Allah itu ya bersemayam di hati kita, itu hati kita akan terasa dingin, dalam arti merasa tenang, bahagia. Tuh, kita bahagia karena tidak ada bahagia yang hakiki kecuali ketika kita bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sering juga ya mendengar teman-teman dulu pada waktu masih bujang ya, ketika ketemu pacarnya katanya bahagianya luar biasa. Ketemu temennya yang lama tidak ketemu gitu, katanya bahagianya luar biasa. Itu kata-kata yang menipu diri sendiri sebenarnya, karena kebahagiaan itu hanya semu, hanya sebentar saja. Sedangkan kalau kita selalu bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bahagia hakiki dan tidak akan habis-habisnya sepanjang kita masih bercengkerama dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita dulur-dulur kita biasakan untuk selalu berdialog ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini nantinya bisa selamat ya, akhiratnya tidak sia-sia kita dalam mengerjakan ibadah apapun. Karena puncaknya ilmu itu adalah kerja ya. Puncaknya ilmu itu adalah kita mengerjakan. Jadi ilmunya segudang ya, ilmunya orang sedunia dikumpulkan jadi satu. Jadi di satu orang, kalau orang itu tidak mengerjakan apapun, berarti orang itu juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi ya itu tadi, puncaknya ilmu adalah dengan bekerja ya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau bahasa Jawa itu sering disebutkan, bekerja itu kan nyambut gawe. Nyambut itu maknanya kan pinjem, gawe itu pekerjaan. Jadi pinjem ya pekerjaan, itu pinjamnya kepada siapa? Ya pinjamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang mengerjakan apapun ya, mengerjakan apapun itu sebenarnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya sebagai wayang, kalau apa ya istilahnya sebagai wayang, dan wayang itu tanpa bisa bergerak kalau tidak ada dalangnya. Sama seperti diri manusia, manusia itu bisa bergerak, manusia itu bisa mengerjakan sesuatu, bisa menghafal sesuatu, kalau di dalamnya itu masih ya diliputi oleh Allah Sang Pencipta gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk bahasan tentang ilmu apa ya ini, tentang saya kok lupa ya, tentang filsafat ya, tentang filsafat, syarat-syarat batin dan perbuatan hati. Sampai di sini aja, lain kali kita sambung lagi. Semoga walaupun ini cuma pendek keterangan ini, semoga saja bermanfaat, khususnya mengingatkan kepada saya sendiri juga kepada dulur-dulur yang mau mendengarkan tentang apa ya, tentang syarat-syarat batin dan perbuatan hati itu tadi. Ini adalah filsafat ya, filsafat gimana kita berdialog kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu aja ya. Terima kasih saya ucapkan, semoga video ini bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.